Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kabar teman-teman semua sehat semuanya? Alhamdulillah. Masih pada semangat puasanya? Semangat. Alhamdulillah. Ini ada yang nggak puasa di sini, ada nggak? Puasa semua insya Allah ya. Mungkin ada beberapa kalau untuk perempuan berhalangan ya mungkin. Alhamdulillah, mudah-mudahan dengan amalan ibadah puasa yang kita lakukan, amalan-amalan yang baik yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, ya Allah terima amal ibadah kita dan mudah-mudahan Allah lipat gandakan amal ibadah kita di sisinya. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebentar teman-teman. Alhamdulillah. Afwan sebelumnya karena tadi ada sempat kendala karena saya lagi kurang sehat sebetulnya. Kebetulan ini lagi ada di Singapura, bukan lagi di Indonesia, dan cuaca lagi di Singapura ini sangat-sangat lebih panas daripada Indonesia ya teman-teman. Cuacanya itu justru lebih mungkin sekitar 36 derajat. Jadi terus kegiatan juga di sini lumayan padat dan ini juga baru selesai majelis. Alhamdulillah. Mohon doanya juga, mohon dimaklum juga ya teman-teman semua karena tadi mungkin agak sempat telat. Alhamdulillah akhirnya tetap kita bisa berkumpul, bermuajah walaupun secara online, bertatap muka. Insya Allah Allah pandang kehadiran kita semua yang hadir di sini dan mudah-mudahan berkumpulnya kita semua di sini walaupun secara online. Insya Allah, walaupun jauh di mata, tapi insya Allah tetap akan dekat di hati. Dan mudah-mudahan Allah pandang kehadiran kita semua di sini menjadi sebabiah kita semua nanti berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah, bil ikhtisaril kalam. Untuk mempersingkat waktu langsung aja kita bahas tema kita mengenai tentang apa? Yaitu tentang muhasabah diri kita di bulan suci Ramadan ya. Bagaimana cara kita untuk muhasabah diri kita, untuk kita memperbaiki diri kita, menintrospeksi diri kita, memperbaiki diri kita di bulan suci Ramadan ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Dalam satu hadis dikatakan, "Man shoma Ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Apa kata Rasul? Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan yaitu dengan imanan wa ihtisaban, karena di dalam hatinya ada keimanan dan juga wahtisaban, mengharapkan pahala daripada Allah Subhanahu wa taala. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi, maka Allah akan ampuni segala dosa-dosanya ya, yang telah telah kita kerjakan sebelumnya. Mudah-mudahan siapapun di antara kita yang pada hari ini berpuasa dengan niat iman dan juga mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan pahala kita semua diterima, puasa kita semua diterima, amalan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini hebatnya puasa teman-teman. Karena puasa ini adalah satu amalan atau satu ibadah yang sangat istimewa di sisi Allah Subhanahu wa taala daripada amalan-amalan ibadah yang lainnya. Kenapa saya bilang istimewa? Karena amalan ibadah puasa sendiri itu tidak ada yang tahu bagaimana tingkatan derajat diterimanya atau pahala daripada amalan ibadah tersebut, terkecuali hanya Allah yang mengetahuinya. Sebagaimana dalam satu hadis juga dikuatkan, yaitu apa? Yaitu dalam satu hadis qudsi justru ya. Ini adalah hadis yang mana Allah sendiri yang langsung mengatakannya. Cuma tidak ada dalam Al-Qur'an. Ya. Apa hadisnya? Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah Ta'ala, "Kullu amal ibni adamulah illa siyam fa innahu li wa ana ajzi bih." Kata Allah, setiap amalan-amalan anak Adam, setiap amalan-amalan kita sebagai seorang manusia, ya, itu akan kembali kepada diri kita masing-masing. Itu untuk kita semuanya.
illa siyam, terkecuali yaitu amalan ibadah puasa. Fa innahu li wa ana adzibih, karena sesungguhnya amalan ibadah puasa itu adalah untukku kata Allah, wa ana adzibi, dan juga akulah yang akan langsung membalasnya. Jadi bukan lagi melalui para tentaranya Allah, para malaikat dan sebagainya, tapi ini adalah urusan kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka kita mesti memanfaatkan ini momen kita untuk nge-push pahala kita, memperbaiki segala perbuatan kita, amalan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang mungkin sebelum masuk ke bulan suci Ramadan kita masih banyak malas-malesan, leha-lehaan, mager-mageran dalam melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mau ngajinya males-malesan, tadarusnya males-malesan, jamaahnya males-malesan, apalagi datang ke majelis taklim males-malesan, sodakohnya pelit, masih dan lain sebagainya pokoknya. Ya. Nah, setelah itu kita masuk ke dalam bulan suci Ramadan, maka jangan sekali-kali kita meremehkan atau melalaikan atau kita anggap biasa-biasa aja ini bulan suci Ramadan. Karena bulan ini adalah bulan yang sangat mulia, bulan yang sangat Allah turunkan banyak kebarokahan di dalamnya. Ya. Maka kenapa di bulan suci Ramadan ini disebut bulan yang mulia, bulan yang suci, bulan yang istimewa? Karena di dalamnya juga adalah bulan diturunkan Al-Quran. Dan di dalamnya juga termasuk diturunkan yaitu satu malam yang mana lebih baik daripada 1000 bulan. Mungkin teman-teman semua tahu. Sebentar. Nah, inilah keistimewaan, kehebatan daripada berpuasa. Kenapa Allah katakan bahwasanya puasa ini adalah untukku, puasa ini adalah istimewa? Karena urusan puasa itu adalah urusan hati, urusan niat. Kita mungkin bisa saja, teman-teman semua, kalian ngaku puasa di depan teman-teman kalian, padahal kalian habis makan, misalkan paginya habis makan nasi, apa namanya, dua piring contohnya, atau 2 bakul contoh. Habis makan nasi segitu banyaknya, terus kalian tiba-tiba keluar siang-siang ketemu sama teman-temannya, ngerasa ditanya, lu puasa? Puasa gue, gitu kan. Langsung kayak tiba-tiba kayak ngerasa orang kayak kelaparan gitu segala macam. Bisa aja gitu kan kita acting seperti itu karena nggak ada yang tahu. Mungkin teman kita bisa mempercayai bahwasanya kita puasa, tapi di hadapan Allah, Allah nggak akan pernah bisa dibohongi oleh kita. Ya, itulah. Ya, jadi soal hati. Jadi kalau misalkan ibadah-ibadah yang lain itu terlihat bentuknya, fisiknya ketika kita melaksanakan ibadah tersebut. Contoh kita melaksanakan sholat, kelihatan ibadahnya ya secara fisik. Terus juga mau ngapain? Kita baca Quran kelihatan, terus kita sodakoh kelihatan. Tapi kalau puasa, coba kita diem-diem aja, orang kalau misalkan nggak tanya tentang kita puasa atau enggak, ya nggak akan tahu, begitu ya. Maka inilah hebatnya puasa, sama seperti ikhlas ya. Sebagaimana definisi ikhlas itu kan sirrun min asrori, rahasia daripada rahasia-rahasiaku. Jadi rahasianya Allah. Makanya puasanya itu amalan ibadah puasa itu ya, pahalanya itu hanya kita dengan Allah yang tahu, karena Allah yang tahu niat kita, yang Allah yang tahu hati kita. Nah, maka sebesar apa pahala kita di sisi Allah, maka hanya Allah yang tahu, karena Allah yang akan langsung membalasnya. Nah, maka inilah momentum kita di bulan suci Ramadan untuk terus memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan baik, dengan amalan-amalan kebaikan. Nah, terus ngomongin soal muhasabah. Teman-teman tahu nggak sih arti muhasabah itu? Muhasabah itu artinya kayak introspeksi diri, ya, atau kita harus melihat diri kita sebelum kita memandang atau melihat orang lain. Seperti yang kita ketahui bahwasanya setiap manusia itu pasti tidak ada satu manusia pun yang tidak pernah luput daripada yang namanya dosa. Setiap manusia itu pasti memiliki dosa, baik itu dosa kecil maupun dosa besar, baik itu yang disengaja maupun yang tidak disengaja, pasti. Karena al-insan mahallul khata' wan nisyan. Manusia itu adalah tempatnya salah dan juga lupa.
Maka kita jangan pernah berputus asa pada rahmat Allah. Ketika kita merasa memiliki banyak dosa, memiliki banyak kesalahan, kekhilafan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena kita yakin bahwasanya Allah adalah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, Maha Pengampun untuk para hambanya. Apalagi kasih sayangnya Allah itu sangatlah luas. Nah, makanya ada dalam satu istilah di dalam Islam itu artinya muhasabah. Muhasabah itu adalah introspeksi diri, teman-teman semua. Nah, muhasabah. Nah, pentingnya kita muhasabah, mengintrospeksi diri kita di dalam bulan ini atau di bulan suci Ramadan ini adalah agar kita bisa memperbaiki diri kita, melihat diri kita, supaya diri kita ini lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Ya, sebagian muhasabah ini juga, ya, ini semuanya dianjurkan dan juga diperintahkan oleh Rasulullah SAW, bahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala sendiri. Dalam satu Al-Quran, dalam satu surah dikatakan, surah Al-Hasyr ayat 18 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya adalah, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan hendaklah setiap diri kalian memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok. Hari esok ini artinya itu hari akhirat, ya. Dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Quran surah Al-Hasyr ayat 18. Nah, ya, diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita beriman, bertakwa kepada Allah, dan kita hendak daripada setiap kita, diri kita masing-masing, memperhatikan apa yang telah kita perbuat. Ya, kita melihat apa yang telah kita perbuat, maka kita jangan pernah mengabaikan, ya, jangan pernah kita merasa menyepelekan perbuatan-perbuatan yang kita lakukan, baik itu perbuatan yang baik maupun yang buruk, apalagi yang buruk, begitu kan, untuk kita jadikan pelajaran ke depan. Inilah pentingnya muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, mengingat bahwasanya perlunya kita untuk muhasabah diri, teman-teman semua, atau kita perlunya untuk introspeksi diri, ada beberapa poin, ada beberapa hal yang harus kita siapkan, yaitu ada tiga poin yang harus kita siapkan untuk kita semua bisa bermuhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, kita berintrospeksi diri untuk diri kita agar diri kita jauh menjadi lebih baik daripada diri kita yang sebelumnya. Yang pertama adalah, ketika kita ingin bermuhasabah diri, yang pertama adalah membatasi diri kita dalam bermuhasabah. Membatasi diri kita dalam bermuhasabah. Artinya apa? Salah satu bentuk evaluasi, ya, serta introspeksi diri kita, ya, yang berguna dan juga baik untuk diri kita, yaitu dengan menyendiri. Menyendiri itu ketika kita bermuhasabah itu ngena banget ke hati kita. Jadi kalau kita pengen introspeksi diri, kita pengen bermuhasabah, tapi kalau kitanya nggak ada kefokusan, kekhusyuan dalam hati kita, maka susah. Misal contoh begini, kita contoh pengen memanfaatkan bulan suci Ramadan ini dengan banyak ibadah yang kita lakukan. Contoh, pengen banyakin sholat, pengen banyakin ibadah sholat tahajudnya, sholat qiyamul lailnya dan sebagainya, dan juga banyak tadarusnya dan sebagainya. Kalau kita masih banyak bergaul sama teman kita masih banyak meluangkan waktu kita sama teman-teman yang justru itu menghabiskan waktu dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, maka di mana kita akan memberikan waktu kita, yang mana waktu tersebut khusus kita lakukan, kita berikan untuk pendekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu tadi, bermuhasabah itu harus bisa membatasi diri kita dengan bermuhasabah, dengan berintrospeksi diri, dengan memperbaiki diri. Caranya adalah dengan menyendiri. Tadi kalau misalkan kita bisa memisahkan diri kita bisa khusyuk. Kita pengen sholat, ya udah kita jalin sendiri.
terus kita pengen baca Al-Quran, kita jalan sendiri. Terkecuali nanti ada syarat-syarat berikutnya, ya. Kita punya teman yang memang mereka support dengan kehidupan kita. Kita memiliki teman atau sahabat yang memang mereka itu satu jalan dengan kita, saling support satu sama lain. Ini baru, ya. Ini baru. Ini beda dengan pandangan yang lain. Nah, sebagaimana dalam satu hadis juga diriwayatkan dari hadis yang riwayat dari Imam Tirmizi. Apa hadisnya? Hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Tuh kata Rasulullah. Koreksilah diri kalian sebelum kalian dihisab. Tuh. Nah, jadi kita memperbanyak mengoreksi diri kita di bulan suci Ramadan ini, ya, memperbaiki diri kita dan juga memperbanyak ibadah kita agar kita lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama itu, ya, kalau kita pengen muhasabah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita harus khusyuk, harus siapkan waktu kita untuk menyendiri, untuk mengkhususkan waktu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Paham? Paham ya? Oke, itu yang pertama. Dan yang kedua adalah ini. Yang kedua yang saya maksud tadi, berkumpul dengan orang-orang soleh. Kalau kita pengen hijrah, kita pengen kehidupan kita jauh lebih baik, kehidupan kita jauh lebih bermakna, kehidupan kita jauh lebih bermanfaat, maka banyak-banyak kita duduk, kumpul, datang dengan siapa? Dengan orang-orang yang soleh. Siapa yang dimaksud dengan orang-orang yang soleh? Orang-orang yang ketika kita duduk, ya, dia bisa mendekatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dia bisa mendekatkan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, itu adalah orang-orang yang soleh. Ya, berbeda dengan orang-orang yang justru mengaku-ngaku soleh, tapi justru ketika kita duduk berkumpul dengan dia, tidak sesuai dengan kriteria dia, atau tidak sesuai dengan orangnya, atau tidak sesuai dengan ucapannya. Ya, tetapi orang yang soleh, betul-betul soleh adalah dia yang ketika perbuatannya dan juga ucapannya itu baik, ucapannya itu dapat mendekatkan kita kepada Allah, juga perbuatannya, tingkah lakunya, perilakunya, amalannya pun serasi, setara dengan apa yang dia ucapkan. Itu baru orang soleh. Ya, awas, sekarang ini banyak sekali orang yang ngaku-ngaku dirinya soleh, orang yang ngaku-ngaku dirinya paham agama dan sebagainya, hanya dengan ucapan saja, tetapi tidak dengan perilakunya. Maka ini yang harus kita lihat, ya. Atau kita harus bisa melihat, pandai-pandai melihat guru kita. Siapa guru kita? Dengan siapa kita berkumpul, maka suatu saat Allah akan kumpulkan kita juga bersama orang yang kita duduk, kita berkumpul ketika di dunia, maka Allah akan kumpulkan kita juga bersama mereka semua nanti di akhirat. Nah ini, ya, almar'u ma'aman ahab. Seseorang akan dikumpulkan bersama orang yang ia cintai ketika di dunia. Nah itu, ya. Yang kedua adalah berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Senang datang ke majelis ilmu, senang datang ke majelis ta'lim, senang datang ke majelis sholawat, dan lain sebagainya. Nah, mudah-mudahan insya Allah dengan seperti itu, dengan kita senang datang, kumpul, duduk bersama orang-orang yang alim, Allah juga akan kumpulkan kita semua kelak di akhirat, di surganya Allah bersama orang-orang yang alim juga. Orang-orang yang Allah cintai, orang-orang yang Allah sayangi. Ya, kalau Allah sayang sama orang alim, maka kita yang ikut sama orang alim, ikut disayang oleh Allah Subhanahu wa taala juga, karena kita menyayangi orang yang Allah sayangi. Paham? Seperti itu, ya. Juga salah satu dengan berkumpul dengan orang-orang soleh itu bukan hanya itu tadi yang saya definisikan, bukan hanya dengan guru-guru kita, para ulama, para habaib, para kiai atau para ustadz, tapi juga dengan siapa? Dengan kawan-kawan kita, sahabat, circle kita, pertemanan kita, ya, lingkungan kita. Maka carilah pertemanan, circle, dan juga lingkungan yang baik, karena itu sangat berdampak untuk kehidupan kamu ke depannya. Kalau kamu punya pertemanan yang baik, kalau kamu punya circle yang baik, kalau kamu punya kehidupan, lingkungan yang positif, ya, maka insya Allah Allah juga akan membimbing kamu ke jalan yang benar, ke jalan yang positif juga. Karena memang circle kamu circle yang baik. Dan satu saat circle kamu nanti akan dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, kelak Allah juga akan kumpulkan kamu bersama sahabat-sahabat kamu, ya, ketika di dunia, maka Allah akan kumpulkan kamu juga nanti bersama mereka di akhirat. Ya, kalau kalian saling support, saling menasehati dengan temannya ketika kita lupa,
Ayo, udah azan maghrib nih, ayo kita sholat, ayo kita datang ke masjid, ayo kita jamaah. Kok kamu nggak puasa? Kenapa nggak puasa? Dikasih tahu, ayo harus puasa dong gitu. Karena puasa itu begini-begini nih. Nah, dikasih tahu, diingetin. Karena tugas kita saling mengingatkan satu sama lain. Inilah ya circle yang mahal itu sekarang yang susah apa namanya orang tiru, apalagi anak-anak muda sekarang ya. Itu circle yang positif. Maka kalau misalkan kalian tidak menemukan itu di circle kalian sekarang, tinggalkan. Cari pertemanan circle lingkungan yang baik, yang positif, yang itu bisa membawa dampak positif juga kepada kalian. Karena dalam satu hadis juga dikatakan almar'u ala dini khalilih. Ya, seseorang itu dilihat agamanya dari pertemanannya atau dari lingkungannya. Ya, kalau misalkan agamanya dia atau pertemanan atau lingkungannya dia baik, maka dia pun pasti akan baik. Seperti itu. Paham ya? Ini yang kedua, berkumpul dengan orang yang soleh. Dan yang ketiga adalah orang ketika dia ingin bermuhasabah diri, orang ketika dia ingin memperbaiki dirinya, mengintrospeksi diri atau bisa kita katakan hijrah untuk menjadi lebih baik, maka dia pun harus menerima yang namanya saran dan juga kritik. Harus siap menerima yang namanya kritik dan juga saran dari manusia pastinya. Ya, karena terkadang seseorang itu melakukan kesalahan yang tidak mereka sadari. Ya, kadang kita melakukan satu kesalahan tapi kita tidak sadar kalau itu salah. Nah, ketika bersama teman, saudara ataupun sahabat-sahabat kita ataupun keluarga kita, maka mereka bisa saling mengingatkan, bermuhasabah dan juga mengevaluasi diri. Karena memang di dalam Al-Qur'an juga kan kita diperintahkan untuk saling tolong dalam berbuat kebaikan dan juga ketakwaan, saling menolong menasehati atau saling tolong menolong dalam menasehati atau mengingatkan begitu ya dalam kebaikan. Wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Saling tolong menolonglah kamu dalam kebaikan dan juga ketakwaan. Wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan, dan jangan kamu saling tolong menolong dalam berbuat kejahatan dan juga kerusakan, dosa dan juga kerusakan. Nah, seperti itu. Jadi ketika kita ada kritikan, ada masukan, kita harus siap untuk menerima itu semua, ya, untuk mengevaluasi diri kita agar kita jauh lebih baik dari sebelumnya, dan itu akan menjadi pelajaran untuk kita ke depan menjadi pribadi yang lebih baik. Seperti itu. Paham ya teman-teman? Minimal ada 3 itu yang harus kita persiapkan agar kita bisa mengevaluasi, memuhasabah diri kita menjadi diri yang lebih baik daripada sebelumnya dan juga bisa membuat diri kita lebih kehidupan kita lebih bermakna daripada kehidupan yang sebelumnya. Seperti itu. Mudah-mudahan Allah beri kemudahan untuk kita semua dalam menjalankan ibadah puasa, ibadah yang kita lakukan selama di bulan suci Ramadan, dan mudah-mudahan Allah akan lipat gandakan semua amalan ibadah kita semua yang kita lakukan di bulan suci Ramadan ini, dan Allah akan terima semuanya insyaallah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih teman-teman. Atau masih ada waktu ini? Gimana? Kakak MC? Ana sih Ustadz sampai nawatona aja Ustadz mau sampai berbusa juga. Wah, kita senang banget yang namanya dapat ilmu ini. Ya kan? Insyaallah. Ada lagi mau disampaikan Ustadz? Ini ada sesi pertanyaannya. Iya, ada sesi pertanyaan tanya jawab. Sebelum saya pengen lanjut lagi mungkin nanti. Saya pengen tanya-tanya dulu, boleh nggak terkait dengan kajian ini? Tafadhol Ustadz. Karena saya sendiri belum terlalu tahu mengenai kajian ini, latar belakangnya seperti apa. Ini nama kajiannya apa? Nama grupnya Sahabat Fisabilillah, Ustadz. Sahabat Fisabilillah. Cuma saya suka ngelihat kalau di thumbnail itu isi kajiannya kajian rutin milenial ya. Iya, memang sering. Ini rutin memang. Insya Allah rutin, karena Al-Fakir pun termasuk pengajar juga di sini, sama guru Al-Fakir yang di atas, Gus Latif juga. Masya Allah. Antum siapa namanya? Ana Al-Fakir Raden Muhammad Madabarani. Raden Muhammad Madabarani. Masya Allah. Kalau satunya, saya dengar beliau Gus nih. Gus Latif Maskur Al-Bahar. Beliau anak daripada Kiai Dul Bahri Mugi, MUI Jakarta Barat, insya Allah.
Oh, Jakbar, Masya Allah, Alhamdulillah. Beliau kebetulan beberapa hari yang lalu baru Allah panggil karena Sayyiduna Muhammad rindu kepada beliau. Kita nanti sama-sama bawain Fatihah ya. Kita hadiahkan Fatihah untuk almarhum ayahnya beliau. Mudah-mudahan Allah tempatkan di sisi yang layak di sisinya, insya Allah. Allah juga insya Allah terima amalan ibadah-ibadahnya dan Allah akan ampuni segala dosa-dosanya insya Allah. Barakati umul Quran syawalillahil Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Yang sabar Ustaz, Masya Allah, antum luar biasa pokoknya. Teruskan perjuangan ayahnya. Jazakallah Ustaz. Semoga Allah berikan kemudahan terus dalam jalan Amin, dakwahnya. Amin. Ada sesi pertanyaan? Nah, Ustazuna, ada sesi pertanyaan tanya jawab. Ya, boleh. Insyaallah. Sebelumnya kami ucapkan terima kasih kepada Ustaz Yusuf Al-Lampungi. Ya, beliau berasal dari Lampung nih, soalnya lakopnya Al-Lampungi ya. Semoga Allah kasih beliau kesehatan walafiat. Semoga injitnya anak Hadratun Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melirik Ustaz Yusuf Al-Lampungi sebagai salah satu hamba, salah satu pengikut Nabi Yuna Muhammad yang dicintai dan disayangi karena beliau ini insya Allah cinta sama habaib, cinta sama kiai, cinta sama alim ulama. Yarfa'illahu darajati ya Ustazuna. Amin, qabul. Insyaallah, syukran. Jazakallah khairan. Teman-teman, sebelumnya Al-Fakir meminta maaf atas nama komunitas sahabat Fisabilillah karena ada beberapa pemateri yang memang tidak bisa atau berhalangan hadir di hari ini. Sebagai permintaan maaf dari diri Al-Fakir pribadi, Al-Fakir pengen ngasih sedikit tips yang namanya tujuan puasa ya teman-teman ya. Nih kalau diizinin juga nih sama gurunda nih. Oh, fadal. Kita sama-sama menyimak. Fadal. Tabarakallah. Izin teman-teman, yang namanya puasa itu kalau kata Imam Ghazali itu namanya tazkiratul qalbi, mengendalikan daripada hawa nafsu dan hati kita. Jadi ruhaniyah kita yang dikendalikan. Dan tujuan orang puasa ini itu untuk menjadikan orang ini bertakwa. Maka ketika kita puasa, kita diusahakan nafsu kita ini menjadi nafsul mutmainnah. Nafsul mutmainnah ini adalah jiwa-jiwa yang selamat, jiwa-jiwa yang memang dia ini tujuan dari hidupnya ini adalah ibadulillah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka salah satu tips untuk muhasabah diri kita di bulan puasa ini teman-teman, yang pertama sekali itu adalah ketika kita puasa, ketika kita melaksanakan ibadah di bulan puasa, apakah sudah terlaksana yang namanya nafsul mutmainnah ini masuk ke dalam diri kita? Maksudnya gimana? Misalnya contoh, sholat tanha anil fahsya'i wal munkar. Sholat ini menjauhkan daripada perbuatan keji dan mungkar. Ketika kita melaksanakan sholat di bulan puasa, apalagi syahrul maghfirah ini, apakah kita sudah mendapatkan tanha anil fahsya'i wal munkarnya? Sudah mendapatkan menjauhkan dari perbuatan keji dan mungkarnya. Ketika kita berzikir di bulan puasa ini, apakah sudah sama seperti ayat Al-Quran, ala bidzikrillah tasma'innal qulubuhum bidzikrillah, seperti itu. Nah, itu salah satu tips daripada muhasabah diri sekarang. Masya Allah, tabarakallah. Kita masuk ke sesi tanya jawab ya. Akan diambil pertanyaan dari beberapa orang ya, 3 orang yang insya Allah akan dijawab sama Ustadz Yusuf Al-Lampungi. Jadi teman-teman silahkan bertanya, silahkan raise hand kalau bisa pertanyaannya sesuai dengan materi yang disampaikan tadi sama Ustadz Yusuf Al-Lampungi. Seperti itu ya, jangan repotin beliau banget, mikir lagi sakit soalnya, kasihan tadi udah uhuk-uhuk, batuk-batuk. Semoga Allah ganti batuknya sama pahala. Amin. Amin. Nah. Ini nih. Ini pertanyaan satu insya Allah berkualitas, Ustaz. Ini Ana izin membacakan ya, Ustaz ya. Fadal. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini pertanyaan
dari Amir Nawati. Ini berhubungan juga sama materi di mana muhasabah ya, karena tentang futur. Beliau bertanya seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, Ana mau bertanya, bagaimana sih Ustadz cara mengembangkan ketakwaan dan ketaatan kita kepada Allah yang dimana kita sedang berada di fase yang belum bisa istiqomah, atau kata lainnya yaitu lagi semangat-semangatnya memperbaiki diri, namun terkadang itu masih sering futur atau down nih iman kita nih Ustadz. Gimana tuh Ustadz caranya kita biar mengembangkan ketakwaan kita sedangkan keadaan kita lagi seperti itu? Untuk Ustadz Muhammad Yusuf Al-Lampungi, falyatafadhal alaihi mashkura. Oke, Masya Allah, pertanyaan yang bagus ya teman-teman semua, karena memang sekarang ini banyak sekali dialami oleh anak-anak muda terutama. Bahkan bukan hanya di kalangan muda aja sih. Yang udah ibaratnya dewasa, yang udah bapak-bapak, om-om sekalipun, ya kayak kakek pun kadang masih suka malas-malasan ibadahnya. Itu kan itulah sifatnya manusia ya teman-teman semua. Sifat basyariahnya, kemanusiaannya masih pasti melekat. Ya, karena sifatnya manusia itu ya tidak sempurna. Karena kita pengen merasa menjadi pribadi yang lebih baik dan kita pengen melakukan itu gitu kan. Tapi cuma ada niatan doang, cuma ada geretak di hati doang. Pas kita pengen ngejalaninnya, tetap aja kita malas-malasan. Aduh, katanya pengen berubah, katanya pengen hijrah, katanya pengen jauh lebih baik. Tapi kok masih sama aja ya apa yang kita perbuat, apa yang kita lakuin. Terutama di bulan suci Ramadan ini ya teman-teman semua ya. Begini, saya jawab pertanyaan tersebut dengan keadaan yang mana sekarang kita sedang berada di bulan suci Ramadan. Buat teman-teman yang masih bermalas-malasan, mager-mageran buat betul-betul menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama di bulan suci Ramadan ini. Yang mana tadi kalian punya niat pengen betul-betul berubah, tapi ada di fase futur ya, atau lagi down begitu. Kita lihat sama diri kita, itu berarti ada yang salah dari niat dan juga hati kita. Kalau orang apapun sesuatu yang datang kepada dia, ya apapun itu kita lihat, bisa kita lihat daripada hatinya. Ya, kalau orang itu simpel, bisa kita lihat dari apa? Dari hatinya. Ya, jadi kalau misalkan kita pengen introspeksi diri atau pengen muhasabah diri, lihat hati kita. Kalau kita pengen menjadi pribadi yang lebih baik, kadang hati kita ini masih, kalau itu bisa jadi sebab kenapa kita masih dalam keadaan fase down atau futur atau kayak masih malas-malasan ibadahnya. Mungkin salah satunya adalah karena kita masih keseringan banyak ngomongin orang, gibahin orang, atau kita masih banyak ngelakuin hal-hal yang mana itu bisa memberatkan diri kita atau bisa membuat hati kita keras, hati kita hitam, atau hati kita susah untuk dilembutkan kembali begitu. Salah satunya adalah itu tadi, sering ngomongin orang, itu dijaga tuh ya. Terus juga misalnya sering berbuat maksiat, atau maksiat yang kecil, maksiat yang besar, ya, itu mesti kita lihat. Atau kita kadang melihat makanan-makanan yang kita makan justru tidak halal atau kadang syubhat dan sebagainya, dilihat dari situ. Ya, maka ini mesti kita jaga, mesti kita betul-betul teliti dari mana makanan-makanan yang kita makan, dari mana uang yang kita dapatkan, halalkah atau justru malah melenceng ke arah haram ataupun syubhat. Na'udzubillah. Itu yang pertama, mungkin sebabnya karena itu. Dan yang kedua, karena hati kita mungkin masih menganggap bahwasanya bulan suci Ramadan ini adalah bulan-bulan yang biasa-biasa aja dan nggak ada istimewa-istimewanya. Mungkin kita tahu bahwasanya bulan Ramadan ini bulan yang suci, bulan istimewa, bulan yang agung begitu kan, yang banyak kemuliaan di dalamnya. Kita tahu dari orang aja, tapi diri kita sendiri tidak melakukan itu karena kita masih mentekadkan atau kita masih punya mindset dalam pikiran kita bahwa ya udah biasa-biasa aja, bulan Ramadan ya sama aja kayak bulan-bulan yang lain begitu. Nah, ini juga salah satunya ya. Kita tidak menganggap bahwasanya bulan Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, dalam artian kita tidak betul-betul memaksimalkan bulan suci Ramadan ini ya, berbeda dengan bulan-bulan yang lainnya. Kita biasanya bulan-bulan yang lainnya nggak pernah baca Quran. Misalnya di bulan yang lainnya, di bulan sebelumnya kita baca Al-Quran sehari
cuma 1 surat, sehari cuma 2 surat misalnya. Maka di bulan suci Ramadan sehari minimal 1 juz. Di bulan suci Ramadan minimal 1 hari 2 juz, seperti itu. Yaitu harus punya target-target yang seperti itu. Harus kita bedakan dengan bulan-bulan yang lain. Ya, kalau kita menganggap bulan ini adalah bulan yang istimewa, itu tadi. Ya, kenapa kita kadang masih malas-malesan? Karena kita menganggapnya bulan ini adalah bulan yang biasa-biasa aja. Nah, ini mindset. Balik lagi ke mindset. Dan yang ketiga adalah yaitu apa? Balik lagi, saya ingatkan lagi, yang ketiga yang paling kuat adalah yaitu circle pertemanan dan juga lingkungan. Bisa jadi, bukan justru bisa jadi, malah ini yang paling mempengaruhi kehidupan kita justru. Kenapa kita malas-malasan ibadahnya? Kenapa kita malas-malasan belajarnya? Kenapa kita malas-malasan ngajinya? Karena circle kita justru membawa kita kepada hal-hal yang seperti itu, yang menjauhkan kita dari tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang bagus, tempat-tempat seperti majelis ilmu seperti itu, atau tempat-tempat seperti masjid dan lain sebagainya. Karena selama ini banyak dibawa sama temennya ke kafe doang, nongkrong-nongkrong doang, ngopi-ngopi doang, terus juga melakukan hal-hal yang justru tidak ada manfaatnya. Sedangkan kita tahu min husnil islamil mar'i tarkihi ma la ya'nihi, sebaik-baik daripada keislamannya seseorang itu adalah meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat baginya. Nah, maka kita mesti lihat itu pertemanan kita, circle kita. Ya, kalau misalkan circle kita masih toksik, circle kita masih jauh, justru menjauhkan kita dari rahmatnya Allah atau menjauhkan kita dari jalannya Allah, dari keridhaan Allah, maka itu yang harus kita benahi, itu yang harus kita perbaiki, dan itu yang harus kita lihat ke depan supaya itu semua nanti akan bisa mempengaruhi ibadah kita, kedekatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi kalau misalkan kita punya teman yang saling support, Masya Allah, itu satu kenikmatan ya yang luar biasa yang Allah berikan kepada kalian. Maka bersyukur kalau misalkan kalian punya teman yang saling support, teman yang saling bisa mendekatkan, mengingatkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu intinya. Ya. Masyaallah. Kita ucapkan terima kasih kepada Ustadz Yusuf Lampungi sudah menjawab pertanyaannya. Ya, tapi kurang satu, Ustadz, menurut Anas. Satunya itu ngumpul sama antum, karena antum kan termasuk daripada aulia isoleh. Insyaallah ya, insyaallah termasuk daripada orang-orang soleh. Amin. Insyaallah one day lah ya, insyaallah. Masya Allah, tabarakallah. Kumpul sama orang-orang soleh itu penstabilnya iman. Antum iman naik turun emang yazid wa yanqus. Cuma kalau punya penstabil, antum kumpul sama Ustadz Yusuf Lampungi, kumpul sama Gus Latif. Kalau kumpul sama gua mah jangan. Nah, gua mah bukan orang soleh. Gua sama Habib Abdul Qadir bin Zain Ba'abut yang sering dikeplakin. Jangan, dah salah. Itu guru ana tuh, Masya Allah. Itu ana dapat kalam juga dari guru ana. Oke, kita lanjut teman-teman ke pertanyaan kedua. Nanti satu pertanyaan aja yang diambil on mic, karena ada 3 pertanyaan, Ustaz. Oh, 3 pertanyaannya. Bismillah. Dari Al Fikri Official. Nih Ikhwan, Masya Allah. Ini menurut Ana yang pertanyaan yang berbobot juga ya. Insya Allah masih masuk sama materi juga ya. Assalamualaikum, Afwan, Ana izin bertanya, yang dimaksud mengaji hanya sampai tenggorokan itu gimana ya? Nah, ini fakta yang sering kita temuin di bulan puasa nih. Kalau orang tuh sering dibilang, lu cuma ngaji cuma sampai tenggorokan doang kalau bulan puasa, labil faidah, nggak ada faidahnya. Nah, nanti mungkin Ustadz Yusuf Lampungi bakal ngejelasin nih. Gimana itu Ustadz, maksudnya kita mengaji cuma sampai tenggorokan. Ustadz Yusuf Lampungi, ya tafadhol alaihi masykur. Nah, saya sendiri nggak terlalu paham ya dengan konteks pertanyaannya, karena ngaji sampai tenggorokan itu bahasa orang-orang Betawi mungkin ya. Ngaji sampai tenggorokan. Baru dengar saya justru ngaji sampai tenggorokan. Ini maksudnya apa, ngaji Quran atau ngaji datang ke majelis ilmu atau bagaimana? Ngaji Quran, Ustaz. Ngaji Quran sampai tenggorokan. Iya, mungkin Terat berarti harus minum. Ya. Mungkin dengan ambil Ustaz ya. Pertanyaan ini tuh maksudnya gini. Dia ini sebetulnya kiasan sebetulnya. Cuma saya takut justru malah mentafsirkan. Coba kayak gimana maksudnya yang jelas? Mungkin Ustaz,
maksudnya gini, dia ngaji ngakunya tadarus, cuma dia nggak tadabur isinya, jadi cuma sampai tenggorokan doang tapi nggak nyampe ke hati, begitu mungkin maksudnya. Gitu. Cuma tadarus tapi nggak sampai mentadabur gitu isinya. Nah, Gitu. Lebih tepatnya gini mungkin ya. Ya, mentadabur itu sama saja sama dengan mengamalkan sih. nah. Jadi kita mungkin masih apa namanya banyak tadarusnya, apa namanya ngajinya, ya mungkin cuma pengen dilihat sama orang doang, misalnya gitu. Atau kita kayak ngaji atau tadarus di bulan puasa cuma karena seseorang atau karena pengen dipandang oleh orang, atau justru mungkin berpandangan ketika kita ngaji banyak ngajinya, oh bocah itu ngajinya rajin tapi kok nggak sesuai sama perilakunya begitu kan, tidak mengamalkan apa yang dia justru lakukan seperti itu. Nah, sebetulnya ini tuh fenomena yang banyak sering terjadi juga di kalangan kita ya, atau apa namanya di masyarakat kita terutama di Indonesia begitu. Karena memang kita itu kebanyakan ikut tadarus, baca Quran apa segala macam itu karena masih FOMO. FOMO tuh ikut-ikutan. Justru ini satu hal yang baik menurut saya kalau misalkan diambil dari kacamata yang positif. Udah bagus dia pengen ngaji. Coba kalau misalkan dia nggak pengen ngaji, pengen baca Quran aja males-malesan, nggak pengen baca Quran, ya, naudzubillah, justru malah ngejauhin dia, malah makin jauh dari Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kalau dia udah berani pegang Quran, udah baca Quran, justru ini adalah hal yang positif menurut saya. Ya udah terus aja lakuin, jangan sampai kita memutus ya rahmatnya seseorang dari rahmatnya Allah. Paham? Jangan sampai kita memutus rahmatnya seseorang dari rahmatnya Allah. Yang mungkin ketika kita melihat teman kita, saudara kita, sahabat kita, yang dia baru belajar Al-Quran, baru baca Al-Quran, baru apa namanya, baru belajar pegang Al-Quran, terus baca masih salah-salah segala macam. Jangan kita justru malah apa ya, jelek-jelekin, kita buat dia putus asa dari rahmatnya Allah. Jangan. Justru Allah akan memutus rahmat kepada orang yang memutus rahmatnya manusia kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ya jangan seperti itu. Justru itu adalah satu hal yang baik menurut saya. Apalagi di zaman sekarang ya, kita tahu bahwasanya banyak seorang yang udah mungkin lalai, udah mungkin bukan lagi lalai, justru malah lupa, udah melupakan bagaimana cara baca, bagaimana kita harus baca Al-Quran dan juga tadarus di bulan suci Ramadan ini begitu. Ya kalau dia udah pegang Quran aja, kita udah harus bersyukur sebetulnya. Ya bisa jadi kita nggak pernah tahu ya bagaimana cara Allah untuk memberikan hidayah dan juga apa namanya rahmat kepada dia, justru dengan dia mulai misalkan dekat sama Al-Quran, baca Al-Quran, baru baca Al-Quran, walaupun dia belum paham maknanya, belum bisa mentadaburi isinya seperti itu, tapi justru Allah melembutkan hatinya, ya Allah apa namanya membersihkan hatinya dari sifat-sifat yang jelek, yang buruk dan sebagainya. Maka kita mesti harus berhusnudzon kepada seseorang. Ya, walaupun dia ibaratnya perilakunya masih buruk atau apa, ingatkan saja dengan nasihat-nasihat yang baik, nasihat-nasihat yang positif. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ana inda dzanni abdi bi, kata Allah. Sesungguhnya aku itu bersama prasangka hambaku. Jadi kalau misalkan kita selalu berprasangka positif, prasangka baik sama Allah, maka Allah juga akan berprasangka baik kepada kita. Seperti itu ya. Jadi jangan kita sedikit-sedikit menjudge atau apa namanya menjelekkan atau justru atau naudzubillah menghinakan, membuat seseorang atau misalkan sahabat kita justru atau teman kita sendiri ya putus dari rahmatnya Allah. Yang awalnya dia senang rajin baca Quran walaupun belum sesuai sama perilakunya, terus udah kita judge, bacaan lu jelek, ini lu segala macam, lu nggak pantas lu baca Quran karena perilaku lu begini gitu kan, lu baca Quran tapi ini lu begini segala macam. Tapi kita tahu kalau dia tuh yang masih belajar juga, dia belum ini gitu kan. Nah, harusnya kita bimbing dia, jangan justru malah menjudge seperti itu ya. Takutnya nanti naudzubillah justru baru belajar udah kita gituin, akhirnya nggak pengen lagi belajar, akhirnya nggak pengen lagi pegang Quran, akhirnya nggak pengen lagi baca Quran. Seperti itu. Saya yakin kok dari setiap seorang, khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Sebaik-baik di antara kalian itu adalah orang yang belajar dan juga mempelajari Al-Qur'an. Ya. Dan man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah, orang yang mengamalkan dan juga mempelajari Al-Qur'an. Jadi
kalaupun dia masih belajar, masih baca dan sebagainya, tapi kalau misalkan dalam hatinya ada niat baik untuk belajar, niat baik untuk betul-betul sambil mempelajari maknanya dan sebagainya, maka itu adalah dia yang paling baik di antara kita. Ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan kita pengen nasehatin atau apa, jangan langsung ngaji kayak ini doang sampai tenggorokan doang lu ini segala macam. No, jangan seperti itulah pokoknya saya bilang ya. Itu pesan saya, nasihat saya kepada teman-teman semua, apalagi kita sebagai anak muda, untuk justru harus saling mengingatkan, harus saling mensupport, harus saling ngasih semangat kepada teman kita agar justru teman kita senang datang ke masjid, senang baca Quran, ya, senang juga bergaul untuk hal-hal yang positif. Terima kasih. Masya Allah, tabarakallah. Sudah dijawab sama Ustadz kita nih, yang kelihatannya kalau dicat sama cewek nih udah langsung, Ustadz lamar aku, Ustadz, ayo Ustadz, begitu. Insya Allah. Kita lihat ya, Ana boleh kalah ganteng sama Ustadz Yusuf Al-Lambungi. Cuma kena asap Ana nggak boleh kalah. Bercanda Ustadz. Ya Allah ya Rabb, ya Allah ya Rabb. Oke, lanjut ke pertanyaan ketiga. Nah, ini pertanyaan yang on mic nih. Jing. Pada deg-degan kan lu? Bah. Pada deg-degan nih roman-romannya. Kita cap cip cup pakai bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Nih Akhi Saman, Masya Allah. Apakah ada orangnya? Maujud? Bang Saman? Apakah ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Insya Allah. Untuk Bang Saman diperbolehkan, diizinkan untuk bertanya. Monggo, silahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Gini Ustaz, bagaimana perbedaan pelaksanaan muhasabah diri di bulan Ramadan ini dibandingkan dengan bulan-bulan lainnya? Gitu Ustaz. Masya Allah, tabarakallah. Berarti itu pertanyaannya, maknahu, apa perbedaan makna daripada muhasabah di bulan Ramadan dan bulan yang lainnya? Perbedaan pelaksanaannya. Gitu. Oh, perbedaan pelaksanaannya. Masya Allah. Jazakumullah khairan ahsanul jaza kepada Akhi Saman. Mata'anallaha fitulil hayah. Untuk Ustadz Yusuf Al-Lampungi, boleh dijawab tadi pertanyaannya, ulangnya sekali lagi, apa perbedaan pelaksanaan muhasabah di bulan Ramadan sama bulan-bulan yang lain seperti itu? Ya, tafadhal alaihi mashkura indama bil makan, ya Ustadi. Ya, alhamdulillah, terima kasih pertanyaannya. Ini terakhir ya. Oke, ngomongin soal perbedaan soal tadi muhasabah ya di bulan Ramadan dan juga di bulan yang lainnya. Sebetulnya kalau ngomongin soal muhasabah atau introspeksi diri, baik itu di bulan sebelumnya ataupun di bulan yang luar dari Ramadan maupun di bulan suci Ramadan, sebetulnya tidak ada yang mesti dibedakan, teman-teman semua. Tidak ada yang mesti dibedakan. Kita harus sama-sama, kalau misalkan kita pengen betul-betul memperbaiki diri kita, menintrospeksi diri kita, atau justru kita ingat kita baru lalai, kita ingat kita baru melakukan kesalahan, kita ingat kita baru melakukan satu dosa, ya, baik itu misalkan di dalam bulan suci Ramadan maupun di luar bulan suci Ramadan, maka pentingnya bagi kita untuk mengingat kembali, memuhasabah kembali, menintrospeksi diri kembali agar kita ingat dan juga dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebetulnya tidak ada perbedaan. Cuma yang membedakan mungkin itu tadi, keistimewaan aja. Ya, keistimewaan amalan yang kita lakukan di bulan suci Ramadan itu jauh Allah akan lipat gandakan dibandingkan amalan-amalan yang kita lakukan di luar bulan suci Ramadan. Begini, tipsnya, gimana cara kita untuk bisa memaksimalkan, mengoptimalkan, dan juga kita bisa melakukan ibadah di bulan suci Ramadan ini dengan sempurna. Salah satunya tadi karena kita tidak menganggap bulan suci Ramadan ini adalah bulan yang istimewa, bulan yang penuh keberkahan.
di mindset kita. Dan salah satunya adalah untuk kita bisa menjadikan bulan ini adalah bulan yang istimewa, untuk kita bisa menjadikan bulan ini bulan yang lebih baik, ya, yang penuh kebarokahan, kemuliaan daripada bulan-bulan yang lainnya adalah salah satunya untuk kita bisa memaksimalkan itu semua, kita harus bisa mengingat yang namanya kematian. Kita harus mengingat kematian kita, karena kita nggak ada yang pernah tahu, ya. Mungkin saja Ramadan kali ini adalah Ramadan terakhir kita. Kita nggak ada yang pernah tahu, mungkin dari teman-teman yang ada yang hadir di sini, ya. Maka kalau misalkan dengan cara seperti itu, dengan kita beranggapan bahwasanya Ramadan ini adalah Ramadan terakhir kita, maka ayo raih semua kebaikan, raih semua pahala, raih semua amalan ibadah yang bisa kita lakukan di bulan suci Ramadan ini dengan maksimal, dengan kita mengingat kematian tersebut. Ya, karena kita nggak ada yang pernah tahu. Ada 3 yang dirahasiakan dalam kematian. Yang pertama adalah waktu. Kita nggak ada yang tahu waktu kapan kita akan dicabut nyawa kita, akan dicabut roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita mati dalam kapan itu kita nggak ada yang tahu. Dan yang kedua adalah tempat. Rahasia kematian yang Allah rahasiakan. Kita nggak ada yang tahu tempat di mana kita akan dicabut roh kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Tempat di mana kita akan mati, kita akan kembali kepada kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kalau misalnya kita di dunia seringnya datang ke majelis ilmu, ke majelis sholawat, ke majelis ta'lim ataupun ke tempat-tempat yang baik, tempat-tempat yang positif, maka insya Allah juga akan matikan kita dalam keadaan yang baik di tempat juga yang baik. Tapi kalau kita seringnya datang ke tempat-tempat yang na'udzubillah, ya justru itu menjauhkan kita dari rahmatnya Allah. Ya, tempat-tempat yang negatif, yang buruk, yang jelek. Ya, justru maka na'udzubillah juga Allah akan cabut nyawa kita, Allah akan angkat nyawa kita di tempat yang seperti itu. Ya, kita nggak ada yang tahu waktu, tempat, kapan kita dicabut nyawa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah yang dirahasiakan dalam kematian, yaitu apa? Yaitu cara. Bagaimana cara Allah mengangkat ruh kita, mengangkat Allah akan matikan kita dalam keadaan apa? Cara seperti apa? Kita nggak ada yang tahu. Kalau kita senantiasa di bulan suci Ramadan atau di bulan-bulan yang lainnya, justru bukan cuma bulan suci Ramadan aja ya teman-teman semua konteksnya. Ya, kita senantiasa membiasakan diri kita berbuat baik, membiasakan diri kita beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan lillahi taala, membiasakan diri kita selalu menolong orang lain dan lain sebagainya. Ya. Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan, jangan pernah kita anggap sepele. Karena kita nggak ada yang tahu, ya, mungkin dengan hal yang sepele itu justru bisa membawa kita kepada surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kita nggak ada yang tahu dengan cara apa Allah akan mematikan kita. Tapi mudah-mudahan semua yang hadir di sini, ya, saya doakan semuanya panjang umur insyaallah sampai hari kiamat. Kayak bercanda ya. Mudah-mudahan semuanya panjang umur, Allah berkahi. Arti panjang umur itu adalah umur kita itu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam satu kutipan Imam Ghazali itu dalam kitabnya khairun nas man tala umruhu hasuna amaluh. Sebaik-baik manusia adalah dia yang panjang umurnya wa hasuna amaluh, dan juga bagus amalannya atau perilakunya atau perbuatannya, seperti itu. Mudah-mudahan kita termasuk daripada orang-orang yang beruntung, orang-orang yang mendapatkan keberkahan, orang-orang yang mendapatkan syafaatnya Rasulullah SAW. Dan mudah-mudahan ya semua amalan ibadah kita semuanya diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Insyaallah kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Seperti itu. Amin amin ya rabbal alamin. Langsung ana tutup mungkin ya. Tafadhal silakan. Tayyib. Afwan ya. Saya belum istirahat ini. Oke teman-teman, terima kasih yang sudah hadir dan juga sudah mengikuti kajian ini. Mudah-mudahan Allah berikan pahala yang mengalir kepada kita semua. Allah ganjar kita semua, dan kelak kita semua berkumpul di sini menjadi sebab kita semua juga berkumpul di surganya Allah Subhanahu wa taala. Ya, mudah-mudahan saya doakan juga majelis ini terus istiqomah, terus berkembang, terus maju ke depannya.
menjadi jauh lebih baik daripada sebelumnya, insyaallah. Terima kasih apa yang saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat walaupun sedikit ya teman-teman semua. Insyaallah ini semua memberikan motivasi dan juga keberkahan untuk kita semua. Kalaupun ada yang salah itu datangnya dari diri saya, kalaupun ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, saya berikan kepada teman-teman. Jumpa lagi di lain kesempatan insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.